Tapi saya yakin karena beliau termasuk mubalik yang dekat dengan ahlul bait pemirsa apa. Jadi pasti dapat bocoran kisah-kisah seperti itu. Jadi ceramahnya beliau ya ketika manakib di rumah Pak Sutrisno Hadi di Bangkalan Jati. Ini saya rekam ya, saya ingat kisah ini. Maka Haji Dudun pun begitu, ketika terbangun dari tidurnya, maka di atasnya ada pengertian mahkota itu maksudnya tutup kepala, peci ya, peci merah dan sorban sama dengan tadi si Ahmad Kanji. Lalu Haji Dudun pulanglah ke Suryalaya, tapi disimpan sama beliau ya, yang sampai ketahuan orang, disimpan di rumahnya. Lalu beliau ngaras ke Pangarsa Abah. Ketika ngaras Abah langsung nanya, mana Dun sini? Peci merah dan sorban hijaunya. Masya Allah. Abah tahu, Abah pinta. Kenapa Abah pinta? Untuk menjaga agar sang putra tidak terpleset dalam ketakaburan. Jangan sampai merasa sudah makomnya rijalullah. Jangan sampai merasa makomnya sudah muqarrabin dan sidikin. Karena ini kalau kata Pangarsa Abah Nur Ano Mubarak, peci merah itu simbol derajat kurban. Maka orangnya berarti derajatnya muqarrabin. Sorban hijau itu derajat sidikiyah kata Abah Nur Anom, berarti orangnya sidikin. Artinya rijalullah itu orang yang mencapai derajat sidikin dan muqarrabin. Para hadirin hadirat, para hamba-hamba Allah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, murid-murid Hadratus Syekh Pangarsa Abah yang berbahagia. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, apa kabarnya pada pagi hari ini? Nah, pagi itu selalu yang pakai gaya TKN Center. Kita ulang ya. Jadi kalau saya tanya apa kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kita coba? Bisa ya. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Karena kalau di Aizainiyah biasanya mengawali juga begitu dengan sampurasin dan nanya, ayuhas salik, begitu kan? Apa jawabannya? La baik. Nah itu gaya sana, gaya Aizainiyah. Kalau gaya TKN Center, alhamdulillah, dahsyat, luar biasa, Allahu Akbar. Jadi memang kita perlu mengekspresikan syukur. Kenapa bersyukur? Ya, karena dengan hadir manakib saja minimal kita sudah mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Kita mendapatkan limpahan rahmat dan menghasilkan keberkahan. Belum lagi dengan hadir manakib kita sama juga dengan sedang duduk bersama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, duduk bersama dengan Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Qaddasullah. Karena ada makalah Tuan Syekh, beliau menyatakan ya, fi ayyi makani quri'a manakibi wa ana hadirun. Di mana saja dibacakan manakibku niscaya aku hadir. Ini pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, berlaku buat Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, berlaku buat Pangarsa Abah. Tapi jangan diartikan hadirnya berarti ruhnya gentayangan, bukan. Tetaplah ruh-ruh beliau arwahul muqaddasah fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Di sisi Allah, ya Allah yang maha raja, maha berkuasa di alam lahut sana. Tapi Allah punya sifat al-muhit. Apa sifatnya? Al-muhit. Artinya Allah itu maha meliputi segala sesuatu. Maka para arwahul muqaddasah yang sudah bersama dengan Allah yang sifatnya al-muhit, maka menjadi terbawa meliputi segala sesuatu, meliputi ruang dan waktu. Sama seperti baginda Nabi kan, kalau kita melakukan maulid ya, ada fase mahalul qiyam enggak? Ada. Kenapa mahalul qiyam? Karena kita yakin baginda Nabi hadir. Tapi juga jangan diartikan baginda Nabi ruhnya gentayangan, sama. Ruhnya fi maq'adi sidqin inda maliki muqtadir. Tapi baginda Nabi juga bahkan lebih dahsyat lagi. Beliaulah yang justru sebagai pemukanya orang-orang yang dekat kepada Allah. Ruhnya pun sama bersama Allah Al-Muhit. Maka seandainya pada saat yang sama terjadi maulid, jangankan 100 tempat, 1 juta tempat. Jangankan manakib juga 100 tempat, 1 juta tempat. 1 juta tempatnya dihadiri dalam waktu yang bersamaan. Itu bukan gentayangan. Kalau gentayangan repot pindah-pindahan. Pertama ruhnya di sini. Ada yang manakib di Bogor, Tuan saya bapak pindah ke Bogor, pindah ke Surabaya, pindah ke mana, itu namanya gentayangan.
Kalau ini ruhnya tetap fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, tapi meliputi ruang dan waktu. Maka sekarang kita sedang duduk bersama dengan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, duduk bersama dengan Tuan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Kalau sudah bersama di dunia, insya Allah terbawa bersama di akhirat. Amin. Ini amin ini pada rajin nyebut aminnya nih. Amin. Gak boleh kampanye, ini doa. Iya. Bukan kampanye dong. Amin. Doa ya, doa. Amin. Kabul. Baik, ini kita akan mengkaji syarah Manqobah Syekh Ahmad Kanji menjadi murid Syekh Abdul Qadir. Ya. Ini kalau membaca tadi, menyimak Manqobah tadi, melihat di diri saya ada mirip-mirip nggak? Ini mah gegayaan doang. Gegayaan. Kalau yang asli sama itu putranya Pangersa Abah, Pangersa Haji Dudun ya. Itu sekian tahun yang lalu ketika beliau masih muda, beliau diperintahkan riyadah oleh Pangersa Abah di sebuah hutan, nggak tahu hutan di wilayah mana, di Tasik atau di mana. Haji Dudun sama zikir ya. Dan seperti tadi di tengah zikirnya kelelahan, zikirnya kemudian terlalu lelap, maka tawajuhnya jadi tawadur. Seperti Syekh Ahmad Kanji. Jadi jangan dianggap tidurnya ngegeletak celentang, enggak. Itu dalam keadaan duduk bersila. Beda sama kita, tidurnya ngegeletak, duduk bersila, lagi asik-asiknya zikir ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sering nggak kita begini? Seharian kerja, ada jodohan manakib malam nih, badan sih capek. Tapi sayang ninggalin manakib, dikejar juga nggak? Kejar, tapi semangat tinggi, fisik nggak kuat. Lagi zikir Isya, nikmatnya hilang nggak? Hilang. Itu kita sering begitu nggak? Sering. Zikir jahri jadi zikir hofi. Sebaliknya lagi zikir hofi, lagi tawajuh, lagi enak-enaknya tawajuh, tiba-tiba jadi jahri. Jadi kita begitu serba terbalik ya. Jadi Syekh Ahmad Kanji tadi tidurnya bukan tidur ngegeletak ya. Tidur dalam duduk tawajuh, duduk bersila. Sama Pangersa Haji Dudun putra Pangersa Abah. Ya, beliau riyadah zikir tiba-tiba terlelap, dan sama. Kalau tadi Syekh Ahmad Kanji hanya didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir, Pangersa Haji Dudun didatangi oleh baginda Nabi dan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi menceritakan kisah ini kepada saya adalah Mukarram Ki Haji Toras Jainuddin LC ketika beliau ceramah di rumah Pak Sutrisno Hadi di Pangkalan Jati. Jadi kalau mau cross check tanya beliau. Tapi saya yakin karena beliau termasuk mubalik yang dekat dengan Ahlul Bait Pangersa Abah. Jadi pasti dapat bocoran kisah-kisah seperti itu. Jadi ceramahnya beliau ya ketika manakib di rumah Pak Sutrisno Hadi di Pangkalan Jati. Ini saya rekam ya, saya ingat kisah ini. Maka Haji Dudun pun begitu, ketika terbangun dari tidurnya, maka di atasnya ada pengertian mahkota itu maksud tutup kepala, peci ya, peci merah dan sorban, sama dengan tadi Syekh Ahmad Kanji. Lalu Haji Dudun pulanglah ke Suryalaya, tapi disimpan sama beliau ya, jangan sampai ketahuan orang. Disimpan di rumahnya. Lalu beliau ngaras ke Pangersa Abah. Ketika ngaras, Abah langsung nanya, mana Dun sini? Peci merah dan sorban hijaunya. Masya Allah. Abah tahu. Abah pinta. Kenapa Abah pinta? Untuk menjaga agar sang putra tidak terpleset dalam ketakaburan. Jangan sampai merasa sudah makomnya rijalullah. Jangan sampai merasa makomnya sudah muqarrabin dan sidikin. Karena ini kalau kata Pangersa Abah Nur Anom Mubarak, peci merah itu simbol derajat kurban. Maka orangnya berarti derajatnya muqarrabin. Sorban hijau itu derajat sidikiyah kata Abah Nur Anom, berarti orangnya sidikin. Artinya rijalullah itu orang yang mencapai derajat sidikin dan muqarrabin. Maka sekarang saya ingin mengajak sebelum memulai kajian, yuk kita jadikan diri kita semua yang ada pada hari ini seolah-olah menjadi Syekh Ahmad Kanji. Dan saya mengajak kita semua melakukan deklarasi. Ikuti apa yang saya katakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Thariqah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin itu lebih aku sukai daripada thariqah lainnya. Amin. Alhamdulillah. Jadi kita bertabaruk tadi. Lintasan hati Syekh Ahmad Kanji kita ambil menjadi tekad kita, jadi niat kita.
Kalau tadi Syekh Ahmad Kanji mengatakan ketika sedang mengambil air wudhu bahwa thariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani lebih aku sukai daripada thariqah-thariqah lainnya, maka kita bertabaruk dengan lintasan hati itu, tapi kita sesuaikan dengan mursyid zaman kita, bahwa yang bagi kita adalah thariqah Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin. Itu lebih aku sukai daripada thariqah-thariqah lainnya. Yang perlu kita pahami bahwa ketika Syekh Ahmad Kanji melakukan lintasan hati demikian, ya, maka jangan dianggap ketika beliau sedang berwudu itu wudunya sambil melamun. Kalau wudunya melamun, beliau memikirkan syekh yang lain, maka itu beliau telah melakukan sul adab. Itu namanya selingkuh hati. Seorang murid tidak boleh membayangkan syekh selain daripada gurunya sendiri. Tidak boleh ada kecondongan hati, ya, ada rasa lebih suka kepada syekh yang lain daripada syekh yang menjadi murabi ruhinahnya. Tidak boleh. Jadi sekali lagi, Syekh Ahmad Kanji bukan sedang melamun, bukan selingkuh hati. Justru Syekh Ahmad Kanji sudah melakukan wudu secara sempurna, sebagaimana istilah dalam kitab Miftahul Surur ketika menyampaikan tentang syaratnya zikir jahri. Abah mengatakan di antara syarat zikir jahri itu ala wudu intamin, di atas wudu yang sempurna. Apa yang dimaksud dengan wudu yang sempurna? Berarti wudu yang sudah memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam aturan ilmu fikih, ya, itu berdasarkan rukun dan sunnah wudu, dan juga sesuai dengan aturan ilmu tasawuf, yaitu ketika melakukan wudunya dari awal sampai akhirnya dawam huduril qalbi ma'allah, maka hati kita dawam terus-menerus mengingat Allah. Maka ketika tadi berwudu sejak cuci tangannya, Syekh Ahmad Kanji sudah memantang zikir hofinya, dipantang zikir hofinya. Ketika kumur-kumur istinsaq juga begitu, kumur-kumur lalu istinsaq memasukkan air ke hidung. Ketika membasuh wajah, bahkan membasuh wajah beliau pantang zikir hofinya sampai memasukkan niat, ya. Karena definisi niat itu qasdu syai'i muqtaronan bi fi'lihi, bermaksud melakukan sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Jadi kalau wudu, kapan kita niat wudu? Ketika membasuh wajah. Kapan niat sholat? Ketika takbiratul ihram. Karena tadi rukun fi'li pertamanya wudu, ketika membasuh wajah. Rukun pertamanya niat, tapi masih rukun qalbi. Yang kedua membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, menyapu sebagian kepala, kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam tertib. Nah, ya, jadi ketika rukun fi'li yang pertamanya membasuh wajah, maka wudu itu pasang niatnya di situ. Walaupun mungkin ketika kita sebelum cuci tangan sudah talafuz niat, ya, sudah mengucapkan nawaitu wudu'a, nawaitu wudu' di rafil adasil asghar, ya, kita sudah mengucapkan talafuz niat seperti itu. Tapi secara fikih belum sah kalau belum dibarengi dengan perbuatannya. Jadi secara fikih itu niat itu sambil kita pantang zikir hofinya, sambil kemudian kita pasang niat. Salat pun begitu. Sebelum kita takbiratul ihram, pantang dulu zikir hofinya, ya. Ketika zikir hofinya sudah mantap, baru takbiratul ihram sambil merasakan betapa besarnya Allah, betapa kecilnya kita. Kita merasakan kehadiran Allah. Aktifkan zikir hofi sambil memasukkan niat, gitu. Ya, jadi niat itu harus bersamaan dengan perbuatannya. Dari awal sampai akhir wudunya Syekh Ahmad Kanji sudah dipantang zikir hofinya. Jadi nggak melamun. Di tengah zikir hofinya Allah memberikan ilham. Jadi itu ilham dari Allah. Seorang murid tidak boleh ada selingkuh hati. Makanya sebuah kisah yang menarik, ya, ketika Sohibul Rotib Al-Atos, ya, Sayyid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos, ketika sedang berkumpul dengan murid-muridnya, kakinya sedang dipijiti oleh muridnya yang bernama Syekh Ali Baros. Ketika di tengah dipijiti itu, di hadapan muridnya, apa nanti? Nanti kita kalkit pending dulu, ya. Di tengah ketika beliau sedang memijiti kaki gurunya, ya, si Ali Baros itu, tiba-tiba Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atos berkata, ya,
saat ini di halaman majelis kita, di pintu gerbang kita telah datang Abul Abbas Al-Khidir. Maksudnya si Nabi Khidir alaihissalam. Maka murid-murid yang mendengar langsung brung keluar dari majelis semuanya, berupaya untuk menyambut kedatangan Nabi Khidir. Hanya si Ali Baros yang tetap memijiti kaki gurunya. Ditanya oleh Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atas, "Hai Ali, kenapa kamu tidak seperti saudara-saudaramu berangkat keluar menyambut Nabi Khidir?" Apa kata si Ali Baros? "Wahai guru, aku tidak berhajat kepada Nabi Khidir. Bagiku cukuplah engkau, wahai guru. Bahkan Nabi Khidir pun datang untuk bertemu dengan engkau. Buat apa aku menyambut Nabi? Yang Nabi Khidir saja datang menemui engkau." Maka ridholah ya Sayyid Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Maka beliau berkata, saking ridhonya, maka siapapun yang bertawasul kepadamu tidak akan diterima sebelum juga baca Fatihah kepada Syekh Ali Al-Baros, Syekh Ali Baros itu. Maka lihat di Sahih di Ratib Al-Atas, pasti namanya selalu berendeng. Ini makom yang luar biasa. Ketika seorang murid namanya direndengkan dengan nama gurunya, Masya Allah, tidak ada derajat yang lebih tinggi dari itu. Jadi sekali lagi tadi ya, Syekh Ahmad Kanji bukan melamun, bukan selingkuh hati, ilham dari Allah. Karena Allah ingin mengangkatnya kepada derajat yang lebih tinggi. Karena itulah kemampuan daripada guru, kapasitas gurunya hanya mengantarkan sampai di situ, Syekh Abu Ishaq. Tapi ada takdirnya memang Syekh Ahmad Kanji akan mencapai derajat rijalullah. Gurunya tidak mampu mengantarkan ke derajat itu, maka caranya adalah yang mengangkatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Maka lintasan hatinya pun diketahui oleh gurunya, menunjukkan gurunya seorang wali mursyid yang kamil mukamil. Hanya derajatnya jauh di bawah Tuan Syekh, walaupun sudah mursyid yang kamil mukamil. Buktinya beliau bisa tahu lintasan hati si Ahmad Kanji, sama dengan guru kita Bangir Saabah. Ya. Saya mengetahui Abah mengetahui lintasan hati itu bukan katanya. Tahunya itu bukan setelah mengamalkan tekian bertahun-tahun, enggak. Pada kunjungan pertama, pada talqin perdana tahun 96. Alhamdulillah saya ngalamin langsung. Abah ketika itu masih menyampaikan talqin secara langsung di madrasah. Ketika Abah menyampaikan talqin zikir, bagi yang sudah pernah talqin kan tahu ada talqin zikir jahri, zikir hofi. Ketika talqin zikir hofi biasanya wakil talqin yang menyampaikan talqin zikir hofi sambil diselingi dengan nasihat dan wejangan. Benar kan? Abah pun begitu. Ketika Abah mentalqin zikir hofi, sambil saya kemudian bertawaju mencoba untuk ya memantang zikir hofi yang sedang ditanamkan pangersa Abah. Hati saya sambil zikir hofi, sambil saya dengarkan wejangan nasihat pangersa Abah. Abah berkata begini, sama orang tua jangan durhaka, jangan suka mabuk-mabukan, jangan minum minuman keras, jangan pakai narkoba. Nah, itu wejangan pangersa Abah. Nah ini gambaran murid dablek nih, saya murid dablek. Sedang ditalqin zikir hofi, sedang nerima nasihat dari pangersa Abah. Hati ini karena merasa sejak kecil hidupnya baik-baik saja sama orang tua, nggak neko-neko, nggak pernah mabuk, nggak pernah minum keras, nggak pernah pakai narkoba. Maka ketika Abah ngasih nasihat, hati saya bilang begini, "Bah, saya mah nggak gitu-gitu amat, bah." Masya Allah, murid dablek ini. Lagi dinasihatin guru, hati bilang begitu, "Bah, saya mah nggak gitu-gitu amat." Di dalam hati tiba-tiba pangersa Abah menjawab secara lisan, "Jangan disangkal, banyak orang masih muda, nggak sempet nggak mengakui dosa, akhirnya keburu mati nggak sempet tobat." Masya Allah, saya langsung nangis di situ. Saya merasa telanjang, merasa malu kepada pangersa Abah. Makanya selesai talqin, saya ketika datang pertama kali berdua dengan teman saya, ya. Teman saya dari Poltek UI ketika itu masih kuliah, sama-sama kuliah tahun 96. Maka teman saya nanya, tadi habis talqin nangis kejer banget. Makanya saya cerita, soalnya tadi nyangkal. Abah ngasih nasihat hati nyangkal. Masya Allah, ini murid dablek nih gambarannya. Syukur sama Abah masih diterima, kagak ditolak, kagak dipecat. Coba kalau dipecat, gak jadi murid. Masya Allah. Baik. Kita tutup ya, alhamdulillah karena Pak Kiai Wafi sudah siap nalkin. Nanti lain waktu ya. Kita tutup dengan Bani Hashim. Baik. Insyaallah inilah kajian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup.